Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar Kristanto, di mana kali ini kita akan belajar mengenai suatu web server, di mana web server ini bersifat portable ya. Jadi web server ini bersifat portable, jadi tidak perlu install, hanya perlu di copy kemudian dijalankan saja. Jadi tidak perlu repot-repot kita itu harus menginstal web server ini. Banyak web server yang ada semacam SAM ataupun LAM, di mana web server tersebut biasanya diinstal, walaupun juga ada yang versi portable-nya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang web server yang bersifat portable. Namanya adalah USB Web Server 8. Untuk link downloadnya nanti ada di bagian deskripsi, saya akan sertakan di dalam deskripsinya, linknya ini, di mana USB Web Server ini terdiri dari banyak versinya. Di sini ada versi 861 sampai dengan sekarang 865. Ini yang membedakan adalah PHP versi PHP yang digunakan ini mulai dari 5.6, 71, 74, 80 sampai dengan 81. Jadi silahkan download sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat aplikasi yang basisnya adalah PHP 74 biasanya ya, itu diambil di download yang 74. Dan kalau mau yang terbaru, yang di sini yang disediakan adalah versi 81. Langsung saja silakan mendownload sesuai dengan di yang ada ini. Kebetulan saya sudah melakukan download pada download semua ini. Kemudian langsung diekstrak saja. Misalkan kita ambil yang ini, kita ekstrak. Di sini sebenarnya apa sih enaknya portable ya? Enaknya portable lebih tidak perlu diinstal ya. Jadi portable jadi tidak perlu diinstal, sehingga kita bisa sesuaikan, kita bisa ganti-ganti untuk versi PHP-nya. Ini ya, langsung bisa masuk. Di sini untuk menjalankan aplikasinya, itu bisa langsung diklik yang USB Web Server ini ya, yang banyak application. Di sini ada beberapa folder-folder yang digunakan. Ya, folder utamanya adalah di bagian root ini. Ini adalah folder utamanya. Jadi seluruh yang dibuat nanti akan dimasukkan di sini. Ada juga yang sudah terinstall adalah PHP MyAdmin. Ya, jadi langsung saja kita jalankan untuk web servernya. Tampilannya ada seperti ini. Kita nunggu, kita berikan aksesnya. Kalau kita menggunakan Windows, kita berikan akses untuk SQL sama Apache-nya supaya tidak terblokir ya.
Ini sudah jalan. Yang perlu dilakukan pertama, ini ya, jadi dari tampilannya ini ada root directory. Ini kalau diklik nanti kita akan langsung menuju ke directory rootnya, disimpan di mana. Karena ini sifatnya portable, jadi memungkinkan untuk kita itu menyimpan di drive mana saja, gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa komputer yang dia itu ya, biasanya drive C ini dipakai untuk sistem operasi, sedangkan drive-drive yang lain itu digunakan untuk data. Jadi supaya tidak hilang atau mungkin nanti pas Windows-nya error, biasanya ditaruh di drive-drive yang bukan drive C ya. Untuk aksesnya bisa langsung ini localhost. Jadi lapis akses seperti biasa localhost. Di sini kita tadi ambil yang 74 ya. Ini. Terus untuk PHP admin sama localhost slash PHP admin. Untuk PHP adminnya ini ada di sini ya. Untuk kata sandinya sama penggunanya yaitu adalah root. Untuk passwordnya adalah USBW. Langsung kita bisa melakukan aksesnya. Ini sama seperti kalau kita menggunakan web server yang biasa ya. Ada lagi yang mungkin perlu tambahan di sini adalah di bagian setting ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan untuk port ataupun port 5 SQL-nya. Biasanya kalau saya tambahkan di bagian open start ini ya. Kita simpan. Bedanya apa? Bedanya adalah pada saat nanti kalau kita itu mematikan atau menghidupkan ya. Kalau menghidupkan nanti otomatis akan langsung buka aplikasinya. Ya, misalkan ini akan di restart ulang, ini akan langsung buka aplikasinya. Tinggal kita nanti mengarahkan aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi misalkan kita membuat aplikasi tertentu, misalkan aplikasi raport, maka aplikasi itu bisa diinstal secara portable. Jadi tinggal ditaruh di bagian root ini, maka nanti tinggal diubah di bagian langsung pas pada saat buka browser, langsung diarahkan ke program ataupun aplikasi yang kita buat. Ya, jadi ini hanya salah satu alternatif kalau kita itu lagi tidak ingin install web server yang diinstal itu ya, biasanya kan hanya menghadirkan satu PHP saja. Jadi misalkan kalau kita itu pengen belajar PHP yang terbaru atau mungkin ada aplikasi yang sudah ada cuman dia masih menggunakan PHP yang lama, bisa memanfaatkan aplikasi ini. Ya, mungkin uh, itu dulu untuk uh, pembahasan USB web server kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.